Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Potah, spesialis bedah isi kepala dari kanal Potah. Dan di edisi ini kita kedatangan tamu yang istimewa sekali, yaitu Bapak Asmaudin. Bapak Asmaudin SE. SE ya. Oke. Marga apa, Pak? Gucci. Gucci ya, marga Gucci, barang antik itu, Pak. Selamat malam, Pak. Sudah mau bergabung bersama kami di kanal Potah. Kami ingin banyak belajar nih dengan Pak Itam ini mengenai sejarah terbentuknya Kota Sibolga Salam. Kemarin kami sudah mengundang juga beberapa tokoh di Kota Sibolga Salam, namun rasanya kurang lengkap kalau kami tidak mengundang juga salah satu pelaku sejarah terbentuknya Kota Sibolga Salam ini. Kita mulai dari peringatan hari jadi ini, Pak. Pak Itam ya, panggilan biasanya ya. Iya, Pak Itam. Ya. Pak Itam, kita mulai dari peringatan hari jadi Sibolga Salam itu kenapa diperingati di 14 September, Pak Itam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini memang suatu pertanyaan menarik Ya. yang dipertanyakan kepada kami sebagai salah seorang panitia pemekaran Kota Sibolga Salam. Mengapa 14 September yang diperingati sebagai hari jadi Kota Sibolga Salam? Iya. Nah, di sini perlu kami informasikan ya, mungkin mengapa tanggal 14 ini sudah barang tentu memiliki sejarah. Iya. Sejarah historis masing-masing. Ini perlu kami sampaikan. Setahu kami, selaku ketua panitia pemekaran, ya sebelum kita memperjuangkan melengkapi administrasi, kita juga mengumpul bahan-bahan yang diperlukan untuk memperjuangkan lahirnya Kota Sibolga Salam. Ya sudah barang tentu dokumen yang kita cari itu yang menyangkut dengan Kecamatan Simpang Kiri. Historisnya menyangkut Kecamatan Simpang Kiri. Iya. Karena yang bakal kita mekarkan menjadi Pemko Sibolga Salam itu adalah Kecamatan Simpang Kiri. Iya. Jadi berdasarkan dokumen yang kami peroleh, 14 September itu adalah surat keputusan Gubernur Aceh, Profesor Ali Hasmi. Profesor Ali Hasmi. Ali Hasmi. 14 September itu ditetapkannya Kota Sibolga Salam sebagai ibu kota Kecamatan Simpang Kiri yang baru. Yang sebelumnya? Sebelumnya, ibu kota Kecamatan Simpang Kiri itu adalah Runding. Kampung halaman kami, tempat kelahiran kami. Iya, iya. Jadi keluar surat keputusan Gubernur Aceh, Profesor Ali Hasmi, menetapkan Kota Sibolga Salam. Jangan salah, pada 62 pun sudah ditetapkan Kota Sibolga Salam sebagai ibu kota Kecamatan Simpang Kiri yang baru. Itu ditetapkan pada tanggal 14 September 1962. Itu di mana ditetapkan itu, Pak Itam? Ditetapkan itu dalam rangka kunjungan kerja pada saat itu Gubernur Aceh ke Sibolga Salam. Kebetulan kami juga memiliki dokumennya. Iya. Nah, ini ada dokumennya ditulis tangan, sangat sederhana ini. Tulis tangan, Pak? Ditulis tangan, nomornya istimewa, tahunnya 1982. Nah, ini mungkin jelas nampak ini kameranya nih. Oke, nanti kita bikin di situ, Pak. Dan dua, ditulis tangan ditetapkan di Kota Sibolga Salam. Ya mungkin kami bacakan surat penetapan nomor istimewa tahun 1962. Kami Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh dengan ini menetapkan bahwa ibu kota Kecamatan Simpang Kiri yang baru dalam kewedanaan Singkil, daerah tingkat 2 Aceh Selatan, yaitu Kota Sibolga Salam. Ditetapkan di Kota Sibolga Salam pada tanggal 14 September 62 pada jam 15 WIB. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Ali Hasmi. Jam 3 siang itu, Pak. Jam 3 siang ya, Pak. Berarti kan begini, ini menarik juga, Pak Itam. Kenapa pada saat itu Profesor Ali Hasmi ya, Gubernur Aceh, mengatakan bahwasanya Sibolga Salam ini adalah Kota Sibolga Salam? Ya mungkin beliau selaku pimpinan memiliki pimpinan yang visioner, berpikiran ke depan. Sangat jauh sekali. Sangat jauh ke depan. Mungkin kita belum bermimpi, dia sudah terpikirkan bahwa suatu saat melihat letak geografis Sibolga Salam ini akan jadi kota. Bayangkan 62 akan jadi kota ya. Pindah dari Runding ke Sibolga Salam, sudah ditetapkannya kota. Jadi kembali kepada pertanyaan awal, mengapa 14 September? Sebenarnya itulah. Jadi kami juga mungkin kalau dikatakan hari jadi juga kurang tepat. Hari jadi Sibolga Salam. Yang paling tepat 14 September itu peringatan hari perpindahan ulang tahun penetapan Kota Sibolga Salam sebagai ibu kota Kecamatan Simpang Kiri yang baru.
Iya, iya, iya. Berdasarkan dokumen yang ada, bukan mau saya. Iya, iya, iya. Karena memang sekarang sudah kebalik-balik ini Pak Itam kan. Seiring berjalannya waktu dan perubahannya juga sangat dinamis sekali Pak Itam ya. Sekarang Kota Subul Salam, kecamatannya adalah Simpang Kiri. Kalau dulu kecamatan Simpang Kiri, ibu kota kecamatannya adalah Subul Salam. Begitu demikian Pak Itam ya kan? Iya, kalau berdasarkan sebenarnya dokumen yang ada, nah ini maka sejarah kami katakan ya kewajiban kita generasi muda untuk meluruskan. Jadi dasarnya kemarin kecamatan Simpang Kiri ibu kotanya kan Runding. Berdasarkan keputusan gubernur ini ditetapkan ibu kota kecamatan Simpang Kiri yang baru adalah Kota Subul Salam. Yang semulanya adalah Runding bergeser ke Kota Subul Salam. Kota Jadi Subul harusnya Salam. pop surat pun dinas itu ibu kota kecamatan Simpang Kiri itu Kota Subul Salam. Iya. Berdasarkan dokumen. Oke. Karena apapun ceritanya kita kan SK gubernur ini kan dasar hukum. Mungkin selama ini mungkin belum ditemukan. Surat gubernur ini cuma tahu nomornya, tidak pernah dilihat fisiknya. Ya kami juga mendapatkan ini di kantor arsip Provinsi Aceh pada saat kami bertugas di Banda Aceh. Tapi ini fotokopian Pak Itam. Fotokopi. Kalau dokumen aslinya itu kita Dokumen, bisa lihat dokumen bisa temukan di mana aslinya itu, Pak ya Itam? mungkin di kantor gubernur. Kantor gubernur. Tapi kantor gubernur pun kan udah berapa kali pindah. Iya, iya, iya. iya. Udah berapa kali sulit pindah. untuk Karena ini kan menilai. surat penetapan gubernur. Udah barang tentu aslinya ini sama gubernur kan. Iya, iya, iya. Berarti itu kenapa 14 September Iya. selalu diperingati setiap tahun, Pak Itam ya? Ya, kalau dikatakan diperingati sejak adanya Pemko lah ya. Iya. Nah, ini juga kami koreksi sedikit. Ah, Kebetulan pemerintah kota Subul Salam ini kan lahir berkat perjuangan bersama. iya. Perjuangan yang panjang, udah seluruh komponen masyarakat, dukungan masyarakat, dan dukungan dari Kabupaten Indo. Iya. Lahirnya Subul Salam itu ya pertama, secara politis 8 Desember 2006. 8 Desember. Mengapa kami katakan secara politis? Karena saat itulah sidang paripurna DPR RI di Gedung Nusantara 3. Di Jakarta. Disahkan rancangan undang-undang pembentukan daerah tingkat 2 termasuk Subul Salam termasuk daerah tingkat 2 lain Iya. di Indonesia. Untuk Aceh 2 termasuk Subul Salam, Pidijaya. 8 Desember itu disetujui oleh DPR. Berarti secara politis disetujui rancangan undang-undangnya. Kemudian rancangan undang-undang itu belum berlaku sebelum masuk lembaran negara dan belum diberi nomor. Iya. 2 Januari 2007 rancangan undang-undang yang disetujui diberi nomor Ah, dengan nomor 8 2007 pada tanggal 2 Januari. pada tanggal 2 Januari. Berarti secara yuridis lahir dia 2 Januari. Ah. Tapi saat itu juga pemerintahannya belum ada. Pemerintahnya belum ada. Belum sama ada. Karena undang-undangnya sudah ada, Undang-Undang nomor 8 2007 yang masuk lembaran negara 2 Januari. Jadi itu Pak Itam itu kan sebagai PJ pertama waktu itu. 15 Juni saat itu 15 Juni diresmikan Kota Subul Salam sama Pidijaya di Gedung Anjong Monmata oleh Menteri Dalam Negeri Ad Interim Widodo AS. Diresmikan Pidijaya, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Pidijaya dan Kota Subul Salam. Berbarengan ya. Berbarengan di Anjong Monmata. Sesudah diresmikan dilantik PJ Wali Kota Subul Salam, ya kebetulan kami yang diamanahkan untuk Pidijaya diamanahkan Pak Salman. Jadi 15 Juni itu secara de jure dan de facto situlah Sah. lahirnya Subul Salam. Dan Pidijaya sebagai tetangga kita sampai hari ini itu memperingati hari jadi kota itu 15 Juni. Dan pada saat kami juga PJ Wali Kota saat itu sudah pernah kita peringati 15 Juni 2008. Oh iya, di lapangan Beringin Di waktu lapangan itu, Pak. Beringin HUT Pemko Subul Salam yang pertama. Iya, iya. Tapi kemudian itu peringatan hari peresmian Kota Subul Salam itu tidak pernah lagi ya, Pak Itam? Itu mungkin dalam perjalanan waktu, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Ini juga historis, yang 14 September, yang diperingati 14 September. Bukan penetapan Kota Subul Salam ya? Bukan, 15 Juni. Oke, gimana sih cerita ini Pak Itam? Perjuangan Pak Itam bersama teman-teman dulu saat berjuang ingin memekarkan Kota Subul Salam ini. Apa sebenarnya visi dan misi Pak Itam dan kawan-kawan pada waktu itu? Ini juga perlu kami informasikan bagi kita semua, khususnya kaula muda dan generasi muda, baik yang berada di Subul Salam maupun di Kabupaten Induk Singkil. Iya. Ini asal-muasal perjuangan Kota Subul Salam ini tidak terlepas dari lahirnya Kabupaten Aceh Singkil. Nah, tidak terlepas dari lahirnya Kabupaten Aceh Singkil. Berbicara Aceh Singkil juga kita berbicara Aceh Selatan. Iya. Ini kembali ke historis, kembali sejarah
Sebelumnya juga Aceh Selatan belum ada. Kita bergabung di Kabupaten Aceh Barat. Aceh Barat. Kapan lahir Aceh Selatan? Aceh Selatan ini lahir Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1956 tanggal 4 November 1956. Lahir Aceh Selatan. Wilayahnya ini ada 3 daerah perwakilan kabupaten. Ada Blangpidi, ada Bakongan, ada Singkil. Istilahnya dulu perwakap. Jadi di Singkil itu perwakilan kabupatennya itu kepala perwakilan yang pertama itu Ibrahim Abduh. Jadi kepala perwakilan kabupaten itu dulu dia hampir sama dengan bupati yang ada di Aceh Selatan. Iya. Mereka langsung tunduk ke provinsi. Capnya pun lambang Garuda. Tetapi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah daerah, bukan lagi perwakilan kabupaten, berubah menjadi pembantu bupati. Pembantu bupati. Jadi dia tidak bisa lagi ke gubernur, harus melalui bupati, yang namanya pembantu bupati. Jadi dalam hal kita berada di Kabupaten Aceh Selatan, ya semua kita mengetahui sumber pendapatan asli daerah yang dulunya primadona awalnya itu adalah kayu, Iya. itulah yang jadi andalan mengisi pundi-pundi Aceh Selatan. Iya. Jadi kita berjuang, Singkil ini sebenarnya sudah lama diperjuangkan oleh orang-orang tua kita yang berada di 4 kecamatan, Singkil, Simpang Kiri, Simpang Kanan, dan Pulau Banyak. Iya. Mereka dulu ada siapa-siapa aja tokohnya itu, Pak Itam? Tokohnya itu kalau di Singkil itu ada Pak Haji Anhar Muhammad Hussein, almarhum, ada Haji Enal Basri, banyak, ada tokoh-tokoh lain banyak yang di Singkil. Dan di Sebulu Salam, almarhum Pak Raja Amansyah. Raja Amansyah dari Simpang Kiri, Pak Bustami Meraksa, Pak Abdul Manap, orang tuanya dari Pak Salmudin. Iya. Ini juga banyak tokoh-tokoh kita yang bergabung. Pak Raja Usman dari Penanggalan, Raja Idayo, Jamaluddin dari Kobi. Pak Raji Jamaluddin, tokoh-tokoh bergabung. Iya. Yang saat itu disebut di Papkos, Panitia Aksi Penuntutan Otonomi Kabupaten Aceh Singkil. Oh, Papkos. Papkos, Panitia pembentukan Panitian Aksi Panitia Aksi Penuntutan Penuntutan. Otonomi Kabupaten Aceh Singkil. Tapi sejalannya waktu tahun 60-an, 65 ada G30S, pergerakan ini padam. Padam. Karena memang saat itu susah. Kabupaten Induk tidak mendukung. Jadi perjuangan ini istilahnya berjuang, padam, berjuang kembali. Kebetulan tahun 93 kami diamanahkan pindah tugas dari Sekcam Simpang Kiri menjadi Camat Singkil. Pak Itam, 93, iya. Tahun 93. 95 Bapak almarhum Haji Mahmud Saputra juga pindah ke Singkil. Iya. Dari kepala BP7 Aceh Selatan pindah ke Singkil menjadi pembantu bupati. Pembantu Bupati wilayah Singkil. Wilayah Singkil. Ya saat itu kita undang kembali tokoh-tokoh. Perjuangan ini juga perjuangan orang-orang tua kita hidupkan kembali. Karena terlalu susah kita berurusan ke Tapak Tuan. Iya. Jarak Jauh. tempuhnya terlalu jauh. Transport juga tidak memadai, Pak. Ya pada saat itu transportasi tidak seperti saat ini. Iya. Ya kita berjuang bersama, didukung oleh seluruh komponen masyarakat, utamanya masyarakat Kecamatan Singkil. Saat itu selaku ibu kota, pembantu bupati, Iya. tempat kedudukan pembantu bupati dan kedudukan camat. Iya. Ya kita di situ berjuang melahirkan Singkil. Ya alhamdulillah, perjuangan Singkil itu juga cukup pahit. Kami katakan cukup pahit. Panitianya itu di SK-kan oleh Gubernur Aceh. Iya. Kita provinsi mendukung. Tapi dari Kabupaten Induk saat itu Aceh Selatan, ya kurang merespon. Ya kami mengatakan kurang merespon. Karena di SK Gubernur semua anggaran panitia, pemekaran, peningkatan status pembantu Bupati Singkil dari Kabupaten Singkil ini dibebankan kepada APBD Aceh Selatan. Nyatanya ini tidak pernah diberikan nihil sama sekali. Bahkan Pak Makmur selaku ketua panitia, camat yang berada di 4 kecamatan, wakil, kebetulan kami juga camat Singkil, wakil ketua panitia. Itu pendanaannya itu kami mengutip dari masyarakat, khusus Singkil tuh. Pedagang-pedagang yang punya ternak bebek menyumbang botol. Peran serta masyarakat itu juga cukup besar untuk melahirkan Singkil. Untuk melahirkan Singkil, Pak Itam, ya. Kalau dulu tuh ya istilahnya itu nyerempet sedikit. Dulu ada dana bandes. Dana bandes pun kami potong dulu setiap desa 100.000 untuk dana perjuangan peningkatan status pembantu bupati untuk Kabupaten Singkil. Begitulah hasrat masyarakat. Kenapa kemudian setelah 1999 Kabupaten Aceh Singkil terbentuk, Pak Itam ada ikut terlibat juga di situ ya? Saya wakil ketua panitia. Wakil ketua Pak panitia. Makmur ketua. Setelah itu kenapa ada ide untuk memekarkan kembali Kota Sebulu Salam ini, Pak Itam? Begini. Kenapa? Apakah itu tidak terlalu cepat? Begini, kalau kita lihat perjuangan Singkil itu butuh puluhan tahun, dari 60-an sampai 99. Katakanlah dari tahun 64 sampai 99 itu, kan butuh 35 tahun. Ah.
Tapi setelah kita berjuang, ini kami sampaikan secara terbuka pada kesempatan ini. Pak Makmur almarhum itu pembantu bupati. Iya. Dia putra terbaik Penanggalan. Iya. Lahir di Penanggalan. Iya. Kami camat Singkil. Kedudukan selaku wakil ketua panitia. Juga putra dari Subul Salam, kelahiran Runding. Iya. Tapi kami bertugas di ibu kota kabupaten. Saat itu ada wacana tokoh-tokoh masyarakat yang berada di simpang kiri, mereka juga mendukung sepenuhnya peningkatan status pembantu bupati jadi Kabupaten Singkil. Tapi berdasarkan strategi tempat geografis, mereka mengusulkan agar ibu kota Kabupaten Aceh Singkil itu berkedudukan di Subul Salam, Bukan di Singkil. bukan di Singkil. Iya. Tetapi secara historis kita tetap memperjuangkan, dasar kita berjuang adalah Singkil ex Kewedanaan. Iya, iya. Kemudian infrastruktur pemerintahan di Singkil agak lengkap. Iya. Ada pengadilan, ada kejaksaan, ada rutan. Ya level kabupaten sudah ada. Ada mahkamah syariah di Singkil. Jadi kita historisnya kita berjuang di situ. Betul, betul. Nah, tapi di sini kami sampaikan saat itu terjadi konflik. Masyarakat simpang kiri yang kampung halaman kami sendiri menginginkan di Subul Salam. Tapi berdasarkan data kita berjuang untuk Singkil. Iya. Sehingga pada saat tim DPOD Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah turun ke Singkil, nah, ini perlu kami sampaikan, Adinda Merah Sakti itulah yang mengkoordinir masyarakat tiduran di Lekombe itu, menghambat rombongan agar jangan sampai Singkil. Begitulah cinta beliau, cinta almarhum itu terhadap kota Subul Salam. Agar tim jangan ke sana sampai Subul Salam, agar Subul Salam jadi ibu kota Kabupaten Aceh Singkil. Iya, ibu kota Kabupaten Aceh Singkil. Tapi kearifan dan kebijakan Pak Makmur, ya kami itu berangkat ke Banda Aceh. Ketemu dengan Gubernur Samsudin Mahmud, Profesor Samsudin Mahmud, menyampaikan wacana yang ada. Saat itu Profesor Samsudin Mahmud selaku Gubernur Aceh menyatakan, "Dapat kita tetapkan Singkil, insya Allah Pak Makmur selaku PJ Bupati yang pertama akan terpilih selanjutnya, kita akan bentuk, kita akan mekarkan Subul Salam menjadi daerah otonom baru." Ya kita sampaikan di situ, reda masalah. Berarti dari awal pembentukan Kabupaten Aceh Singkil pun Sudah ada wacana sudah untuk ada dari memekatkan kota gubernur Subul itu Salam, langsung ke Pak Makmur. Setelah nanti Singkil jalan, segera bentuk panitia. Ya alhamdulillah PJ Bupati pertama itu Pak Makmur, kemudian juga pemilihan. Dulu belum langsung pemilihan DPR juga beliau terpilih selaku Bupati definitif pertama. 28 Oktober 94 dilantiknya kami di lapangan Beringin Subul Salam, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda selaku ketua panitia dengan kawan-kawan. Berarti dari 99 ke 2004 hanya 5 tahun sudah dilantik panitia. Oke. Pak, itulah. kita akan mengulas ini lebih jauh, Pak, tapi kita jeda dulu sejenak. Oke. No cut on real time. Speak up. Saya tidak menyindir lah. Menyindir orang tua saya karena notabene orang yang Tukang. sederhana lah, tukang tahu jual gitu. tahu. Di sana ada Pak Merah Sakti, ada Pak Salmajah. Ku harap kau sayang. Melahirkan kota Subul Salam ini bukan gampang. Harus dengan pemikiran-pemikiran yang cerdas. Terkenal ya, Ya, boy juga dulu itu ya. yang mau dibilang jangan dibahas. Nanti dapur. Yang turun. Iya. Nah, itu terbesit dalam pola pikir saya dan kawan-kawan yang lain. Kita yang turun. Kalau saya mengacu kepada Undang-Undang 13 tahun 2003 ya. No cut on real time. Speak up. Oke, Pak Itam, kita kembali lagi nih Pak Itam ya. Berarti tadi penetapan pembentukan panitia pemekaran kota Subul Salam itu 28 Oktober 28 Oktober 1993. 2003. 2003 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda di lapangan Beringin. Di lapangan Beringin. Ya. Itu Pak Itam selaku ketua panitia. Ya, kami selaku ketua panitia Ah, dengan kawan-kawan, wakil sekjen dengan seksi-seksi yang lain. Ada berapa orang itu Pak Itam yang Wah, cukup banyak. cukup banyak ya? Cukup banyak. Tidak bisa kita Panitia sebutkan cukup ya? banyak. Yang jelas, yang intinya itu ya selain ketua harian, kami selaku ketua panitia, wakilnya itu adalah camat. Camat. Camat yang berada saat itu di wilayah Simpang Kiri, ada camat Simpang Kiri, ada camat Runding, ada camat Longkip. Tapi juga termasuk dulu
Camat, Longkip, dan Kota Baharu. Dan Kota Baharu. Nah, tetapi setelah diadakan kajian, ada di PP 121 menyatakan pemekaran wilayah itu tidak boleh mengecilkan wilayah Kabupaten Induk. Kalau eks Simpang Kiri masuk Singkohor, masuk Lentong, lebih besar wilayah Pemko daripada Suku Salam, jelas ditolak. Akhirnya Singkohor sama Kota Baharu kita keluarkan. Lebih besar wilayah Simpang Kiri daripada Kabupaten Aceh Singkil. Iya, itu makanya kita keluarkan Kota Baharu sama Singkohor. Padahal Singkohor sama Kota Baharu itu masuk wilayah Simpang Kiri. Masuk wilayah Simpang Kiri pada saat itu Pak Itam ya. Jadi yang wakilnya itu adalah camat di wilayah Kota Sibu Salam, anggota DPRK Kabupaten Aceh Singkil yang berasal dari Kecamatan Simpang Kiri juga masuk ya. Di SK itu kalau nggak salah kami sebutannya itu pembantu umum. Jadi boleh mereka kemana saja masuk. Oke. Berarti itu 2003 dan 2007 mekarlah Kota Sibu Salam. Pak Itam ini butuh proses 4 tahun juga ya. Berarti bolak-balik terus ke Jakarta Pak Itam ya? Bukan hanya ke Jakarta ya? Bukan ke Jakarta. Ya pertama kami katakan itu melahirkan juga Kota Sibu Salam. Pertama ya kita tidak sesusah memekarkan Kabupaten Singkil. Butuh waktu 30 tahun lebih. 30 tahun. Mengapa kami katakan tidak sesusah? Pertama, Mekar Sibu Salam itu didukung oleh Kabupaten Induk yang dipimpin bupatinya almarhum Bapak Haji Makmur Saputra. Iya. Kemudian anggaran, ketua DPR-nya juga saat itu almarhum Pak Haji Usman Arifin. Iya. Anggota DPR Singkil juga saat itu banyak dari Simpang Kiri. Dan tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil seperti Pak Enal Basri, Pak Saiful Amin, mereka juga dukung pemekaran. Karena prinsip mereka itu pemekaran itu tidak ada merugikan. Iya, betul. Karena pemekaran itu pertama mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, insya Allah juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada masalah. Jadi mereka juga dari Kabupaten Induk itu dukung penuh. Oke. Pemekaran pembentukan Kota Sibu Salam. Ya, jadi Kota Sibu Salam pertama dia memang kita selain bantuan masyarakat, juga Kabupaten Induk dari APBD Kabupaten Aceh Singkil juga membantu. Cukup besar pembantuannya. Sehingga kita berkoordinasi bukan hanya ke Jakarta, cuma ke Banda Aceh. Banyak ke Banda Aceh, karena syaratnya kita pertama harus ada dukungan Kabupaten Induk, pertama persetujuan Bupati, persetujuan DPRD Aceh Singkil, pertamanya ya kita bergerilya koordinasi dengan Pak Makmur selaku Bupati, sama Ketua DPR. Lahir dukungan dari Bupati Singkil, lahir dukungan persetujuan dari DPR Aceh Singkil, baru kita ke Banda Aceh, ke provinsi ya? Ke provinsi, minta dukungan. Jadi teman-teman di provinsi juga seperti saat itu Pak Muslim Ayu, Pak Simpang Kanan yang dari Golkar, almarhum Haji Poge, Pancin juga cukup intens bantu. Gubernurnya saat itu Abdullah Putih. Pak Jaini Jalil dari PDI, semua anggota-anggota DPR, Abu Yus dari P3, kita adakan pendekatan-pendekatan, ya semua mereka kita yakinkan apa tujuan kita memekarkan Sibu Salam, semua mereka mendukung, sehingga persetujuan dari DPR provinsi juga keluar, dukungan dari gubernur saat itu Abdullah Putih juga keluar. Setelah keluar dari Bupati Singkil, DPR, gubernur, DPR provinsi, barulah kita bergerilya ke pusat. Pak, saya mau tanya juga, seberapa dekat sih hubungan emosional Pak Itam ini dengan almarhum Pak Makmur Saputra? Karena saya lihat di sosial media Pak Itam itu banyak foto-foto lawas di situ ya. Kalau dikatakan hubungan emosional dengan almarhum Pak Makmur, ini kami selaku abdi negara, selaku pegawai negeri Singkil, ya pertamanya itu kami bergaul itu di Singkil. Maaf, di Tapatuan. Di Aceh Selatan? Masih belum mekar Singkil, kita bertugas. Kami selesai dari akademi, ditugaskan Tapatuan, beliau juga bertugas Tapatuan. Mulai dari Kabak Ekonomi, terakhir Kepala BP7. Ya kita aktif di organisasi KNPI, sehingga kita tetap komunikasi, terpilih beliau selaku Sekretaris KNPI Aceh Selatan. Kami juga terpilih selaku Sekretaris 1 DPD 2 KNPI Aceh Selatan. Jadi dan Pak Merah Sakti almarhum juga di KNPI. KNPI. Dia di sini, belum di Aceh Selatan. Ini Aceh Selatan. Aceh Selatan. Nah, kalau Pak Merah Sakti ini di sini dia ketua DPD KNPI-nya, sama-sama dengan Pak Makmur juga. Jadi kalau kami itu di Aceh Selatan kenalnya. Kemudian kita juga di Aceh Selatan itu ya terus terang kami katakan seperti dia anak tirikan. Seperti dia anak tirikan ya, kita tuh sering berembuk apa yang harus kita lakukan untuk kemajuan. Jadi susah kita untuk promosi jabatan. Yang namanya putra-putri
Terbaik Aceh Singkil itu susah, ada juga 1-2. Susah bersaing di Aceh Selatan Pak ya. Susah bersaing. Jangankan susah bersaing di Aceh Selatan, ya kita harapkan ya minimal putra-putra terbaik ex pembantu Bupati Singkil ditempatkan ke Singkil juga enggak. Ya di sini kan ada 4 kecamatan, 4 camat. Ya hanya beberapa orang yang camat yang putra sini, padahal kita ya tetap di Batuan Giat, kita tetap komunikasi. Sampai Pak Makmur itu dulu pernah mencalon Bupati Aceh Singkil. Hanya berapa orang kami timnya karena dipilih DPR. Ya saat itu ya belum berhasil kan. Dia pernah calon Bupati Aceh Selatan. Aceh Selatan. Pak Makmur pada saat masih pemilihan DPR. Tidak berhasil. Tidak berhasil. Ya kita di situ di KNPI kita sama, apalagi pada saat kami pindah ke Singkil 93 jadi camat, 95 beliau jadi pembantu bupati, ya tambah alot lagi kita memperjuangkan Singkil. Semakin erat Pak ya. Semakin erat dalam rangka. Saya ada dapat foto ini Pak dari sosial media Pak Itam ini apakah foto ini dengan Pak Makmur Saputra Bancin? Oh betul. Ini dalam rangka apa ini? Kami di gedung pertemuan Singkil dalam rangka persiapan menyambut kedatangan tim DPOD, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, untuk peningkatan status pembantu Bupati Singkil untuk menjadi Kabupaten Singkil. Jadi kita seminar dengan tokoh-tokoh HMWS yang ada, kita seminar di situ untuk menyambut kedatangan tim. Menyamakan visi saat itu ya, Sami Camat, beliau pembantu bupati, beliau ketua panitia pemekaran peningkatan status pembantu bupati jadi Kabupaten Singkil. Kami selaku camat juga adalah wakil ketua panitia. Oke, apakah pada saat itu almarhum Pak Merasakti sudah menjadi DPR? Sudah, beliau Pak Merasakti ini memang beliau orang politis. Dari Aceh Selatan dia udah jadi anggota DPR. Dari Aceh Selatan pun beliau tuh udah pernah jadi anggota DPR. Oh, begitu. Lahir Singkil juga jadi anggota DPR. Lahir Singkil juga menjadi anggota DPR. Bahkan dia itu saya baca beberapa kali buku biografinya Pak ini, Petualangan Sang Putra Tualang Pak ya. Iya. Bahkan dia waktu saat pemilihan Bupati Aceh Singkil itu kan kita tidak memilihnya secara langsung pada saat itu. Masih itu DPR. masih DPR yang menentukan siapa yang akan dipilih. Rekomendasi Partai Golkar pada saat itu kepada almarhum Pak Merasakti bukan Pak Makmur, tapi dia memberikan suaranya kepada Pak Makmur pada saat itu. Begitu dalam buku ini ya saya baca ya. Lalu bagaimana hubungan Pak Itam dengan almarhum Pak Merasakti? Ya, hubungan kami dengan almarhum Merasakti cukup baik. Kita berjuang sama-sama dan kami salut beliau. Latar belakang kami saja berbeda. Beliau politisi, kami orang birokrat murni. Jadi orang politisi. Jadi sepak terjang beliau selaku orang politisi dia berbeda. Kita sama-sama komit memperjuangkan bagaimana lahirnya Pemko Sibul Salam ini untuk tujuannya kesejahteraan masyarakat. Berjuang bahu-membahu sama-sama. Di Jakarta sama-sama tidur. Sampai ketok Palu lahirnya Pemko itu hanya kami berapa orang, termasuk Adinda Merasakti. Bahkan ada kejadian unik ini Pak Itam. Mengenai keberangkatan Pak Itam ke Jakarta pada saat kunjungan ya, menemui DPR RI ya. Waktu itu ada kejadian unik yang seharusnya Pak Itam itu berangkat tanggal 6, kemudian berubah menjadi tanggal 5. Itu sempat Pak Itam posting juga di media sosial Pak Itam, saya sempat baca juga bahwasanya seharusnya kalau Pak Itam berangkat tanggal 6 dengan menggunakan pesawat Mandala, itu Pak Itam menjadi korban begitu ya kira-kira. Oh ya, memang itu ada kami posting, itu memang sejarah perjuangan. Bagi kami panitia, yang ada beberapa orang panitia dijadwalkan akan ada pertemuan dengan Komisi 2. Komisi 2 DPR RI yang membidangi masalah pemerintahan. Kalau nggak salah sudah ditentukan jadwal pertemuan itu tanggal 6 jam 12. Jam 12. Jadi karena memang kita dari Sibul Salam, pertimbangan kami untuk penghematan biaya, berangkat tanggal 6 pagi. Tanggal 6 pagi? Jam 7 dari Polonia. Perkiraan kami ke Jakarta itu 2 jam, jam 9 sampai di Cengkareng, ya mungkin 1 jam sampai ke Senayan langsung. Tapi ya karena memang panitia, ini didominasi banyak anak-anak muda. Ada Bahtiar, Sakti, Lilin Padang, Pak gitu, banyak panitia-panitia lain itu. Ingin cepat-cepat ke Jakarta ya. Pertimbangan mereka juga ya masuk akal. Jangan kita selaku ketua panitia ya kita putuskan kalau ada saran itu baik, jangan juga kita ngotot. Iya betul. Ya mereka mempertimbangkan kalau kita berangkat pagi tanggal 6 itu kan capek ketua. Iya kalau tidak delay pesawat. Iya. Karena jadwal pertemuan Komisi 2 ini sudah lama diagendakan belum pernah dapat. Ini sudah ada dapat. Jangan kita ambil risiko.
lebih baik kita berangkat malam. Berangkat kita pagi dari sini, di tanggal 5 itu juga malam berangkat kita. Iya. Jadi sampai kita ke Jakarta walau malam bisa istirahat. Baru paginya tanggal 6 kita ke Senayan. Ya karena bagus sarannya. Kalau dia sepakat. Sepakat. Tiket yang sudah di booking mundurkan. Tiket yang seharusnya sudah di booking pada Sudah tanggal di 6 booking, itu sudah dipanjari itu ya dibatalkan. dibatalkan. Dibatalkan walaupun ada pemotongan administrasi biasa ganti. Iya. Untuk Ganti ke pesawat tanggal lain 5. ke tanggal 5. Nah, dipercepat. Iya. Ya ternyata betul tanggal 5 kami berangkat itu sore jam 7 malam kami berangkat. Ah, Jadi kami sampai di hotel itu jam 11. Jam 11. Istirahat, pagi selesai sarapan kami nginap di Hotel Sriwijaya sebelah Istiqlal, berangkat ke Senayan. Ya. Untuk pertemuan dengan Komisi 2 kami diberikan rehat di ruang praksi Golkar. Iya. Sedang istirahat di situ menunggu jadwal nonton TV. Iya. Nampaklah kami pesawat Mandala yang bakal kami tumpang itu jatuh di Jatuh. Padang Bulan. Di Padang Bulan. Dan itu memakan korban jiwa. Semua, Semuanya. termasuk Gubernur Sumatera Utara. Kalau nggak salah kami Pak Raja Inal Siregar. Ya itu kami katakan. Itu seharusnya pesawat yang sudah dipesan di tiketnya. booking, sudah dibayar sebagian. Tapi ya memang Allah berkehendak lain. Iya. Niat panitia itu adalah murni, tidak ada macam-macam untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Ya Tuhan itu masih sayang, sehingga kami terhindar. Nah, itu mungkin yang kami posting dulu tuh. Jadi saya berkesimpulan benar kata Bang Sapran Kombi kemarin bahwasanya Subul Salam ini negeri bertuah begitu. Ya. Kira-kira Pak Itam ya. Oke, ini waktu kita sekitar 5 menit lagi nih Pak Itam ya. Kita mau tanya sebenarnya apa sebenarnya harapan Pak Itam ya untuk Kota Subul Salam ini? Ya, harapan kami ya kembali kita ide awal. Ide awal kita membentuk pemerintah Kota Subul Salam. Ya. Nah, itu jangan lupa kita. Ide awal kita membentuk Kota Subul Salam. Ya. Pertama selama ini semua urusan kita, masalah perizinan, masalah rekanan, masalah tender itu kan kesingkir. Iya. Bagaimana upaya kita memotong rentang kendali agar pelayanan ini bisa dekat. Tujuan pemekaran itu kan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Intinya kan itu. Iya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ah. Membuka dunia usaha, kesempatan masyarakat untuk berusaha. Meningkatkan kesejahteraan ini kan luas, bisa pendidikan, bisa kesehatan, bisa dunia usaha. Ya tujuan kita kan itu. Ya alhamdulillah mekar. Ya kita harapkan dengan mekar Subul Salam, bertambah penduduk, bertambah orang. Ya harapan kita dengan bertambahnya orang, pertama Subul Salam tambah rame, yang butuh makan. Bayangkan dengan lahirnya Kota Subul Salam, berapa DPR, berapa dinas instansi. Sudah barang tentu dinas instansi ini juga membutuhkan kebutuhan pokoknya lah, katakan kebutuhan pokok hari-hari, butuh beras, sehingga terbuka kesempatan usaha. Dengan lahirnya Pemko, terbuka kesempatan berusaha bagi masyarakat. Iya. Jadi harapan kami ke depan ini, ya siapapun yang diamanahkan memegang kendali di pemerintah Kota Subul Salam ini, ingat kembali tujuan pemekaran. Beri kesempatan kepada masyarakat. Ya pertama kami katakan, kita singkil ini, Subul Salam tidak lepas dari singkil. Iya. Singkil ini asal katanya itu sekel. Iya. Mau. Tidak harus orang singkil, siapapun jadi. Yang penting betul-betul berbuat untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau masa singkil dulu ada pepatah dari almarhum Pak Makmur, Ya. kalau tidak ada rotan, akar pun jadi. Artinya apa? SDM kita belum ada, untuk dinas kurang-kurang sedikit, oke, diberi kesempatan. Tapi kalau di era sekarang Subul Salam kami katakan, tidak ada itu berlaku, tidak ada rotan, akar pun jadi. Rotan cukup banyak. Ah. Putra-putra terbaik daerah Subul Salam, ada rotan Belno, rotan Sasah, mau dipergunakan apa enggak? Kalau prinsip kami tujuan pemekaran yang memberi kesempatan kepada putra-putri terbaik Subul Salam untuk berbuat. Jadi, kita bukan anti dari luar, siapa saja boleh. Jadi, tapi ingat, Pak Itam merasa bahwasanya pemerintahan yang sedang berlangsung sekarang ini di Kota Subul Salam itu belum sesuai dengan harapan Pak ya Itam dan kami juga katakan teman-teman. bukan belum sesuai. Kami katakan ya jalannya roda pemerintahannya ini mungkin fakta kita lihat. Dalam ilmu tata kelola pemerintahan, itu PLT itu dibenarkan. PLT itu tapi batasannya itu 3 bulan, boleh diperpanjang. Legalitas kekuatannya itu lemah. Iya. Saya misalnya, ya saya pernah ditunjuk jadi PLT Bupati Singkil pada saat Pilkada Singkil. Kewenangannya itu kan terbatas. Saya juga kan ragu-ragu dalam bertindak. Tidak maksimal. Ya, tidak maksimal. Jadi dengan banyak itu ya dimaksimalkan. Bagi kami itu ya siapapun yang diberi amanah di Subul Salam, pertama ingat khitab perjuangan. Untuk apa? Lahir Pemko.
Ya banyak mungkin saudara-saudara kita dari mana mengabdi di sini, silakan. Ya silakan. Tujuan kita untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat. Ya perhatikan masyarakat. Perhatikan dunia usaha. Sehingga masyarakat bisa berusaha. Jangan ada monopoli. Ya beri kesempatan. Rekanan yang ada, tujuan awal kita kan itu. Ya rekanan sesuai kapasitas, sesuai keahliannya. Jangan juga karena memang putra daerah harus begini. Ya kalau memang dia tidak mampu ya nggak usah. Tapi sepanjang mampu, kalau kurang-kurang sedikit, berikanlah kesempatan mereka untuk berbuat di negeri Sarakata ini. Buka peluang selebar-lebarnya. Buka peluang selebar-selebarnya, berkompetisi secara fair. Oke, terakhir ini Pak Itam ya, berhubung waktu kita juga singkat ini. Kota Sebulu Salam, seantero warga Kota Sebulu Salam kemarin berbela-sungkawa atas kepergian almarhum Bapak Merasakti ya Pak Itam ya. Kita tahu walaupun siklus politik kerap berubah di Kota Sebulu Salam ini, Pak Merasakti juga adalah bagian dari sahabat Pak Itam. Kira-kira apa kira-kira yang ingin Pak Itam sampaikan kepada almarhum? Ya kami menyampaikan, ya pertama duka cita yang mendalam. Dan kita juga, beliau adalah wali kota. 2 periode di Kota Sebulu Salam. Beliau sudah berbuat banyak untuk Sebulu Salam. Yang namanya manusia, yang namanya pimpinan juga tidak luput dari kekurangan yang namanya pimpinan. Tetapi kita belajar banyak kepada beliau. Pertama kami katakan kepedulian beliau kepada negeri Sarakata ini. Ini kita harus belajar kepada beliau. Itu kami katakan tadi. Cikal bakal lahirnya Pemko karena dia yang mengkoordinir masyarakat untuk menghambat tim DPOD jangan sampai ke Singkil. Agar ibu kota Kabupaten Singkil itu berada di Simpang Kiri. Sebulu Salam. Dia yang koordinir. Karena kami juga dari Singkil sama Pak Makmur kami tahu. Nah, jadi ya kita mengucapkan terima kasih atas perjuangan beliau. Kita juga mengucapkan belangsungkawa. Ya kita doakan semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah. Apa yang beliau buat untuk Kota Sebulu Salam ini ya benar-benar bermanfaat. Ya kami katakanlah kepada kita semua generasi muda, ya kita lanjutkan mana yang bagus. Tidak bisa kita melanjutkan bagus, minimal jangan merusak. Ya kita tata, kita koordinasikan. Kami katakan Sebulu Salam tadi, ya kembali kami katakan seperti hari jadi tadi. Ya kami seprinsip 14 September itu kita peringati. Tapi ingat, 15 Juni itu juga kami harap kepada Pak Wali Kota DPR, ini kita peringati sebagai hari jadi Kota Sebulu Salam. Untuk apa? Dengan peringatan 15 Juni, saudara-saudara, bapak-bapak kita yang berjuang di pusat, membantu lahirnya Pemko Sebulu Salam bisa kita undang. Seperti yang sekarang masih aktif, Pak Nasir Jamil, Pak Farhan Hamid, banyak anggota DPR RI yang memperjuangkan Sebulu Salam. Ya terus terang aja kami selaku ketua panitia mereka telepon, kok kami tidak pernah diundang seperti PD Jaya. Oke, itu aja Pak. No cut on real time speak up.